Sistem pelayanan 5 meja Posyandu. Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan Posyandu, minimal jumlah kader adalah 5 orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan oleh Posyandu, yakni yang mengacu pada sistem 5 meja Posyandu. Meja pertama atau pendaftaran, kader mendaftarkan nama bayi atau balita yang dibawa ibunya pada secari kertas yang akan diselipkan di KMS-nya. Apabila pesertanya baru, maka diberikan KMS yang baru, dilaksanakan oleh kader. Meja kedua atau penimbangan dilaksanakan oleh kader. Pengukuran panjang badan pada bayi dan anak berumur kurang dari 2 tahun dilakukan menggunakan alat pengukur panjang badan atau biasa disebut infantometer. Pastikan bagian belakang kepala, punggung, pantat, dan tumit menempel pada papan. Penimbangan berat badan pada bayi dapat menggunakan timbangan bayi digital. Adapun langkah penimbangan menggunakan dacin. Yang pertama, mempersiapkan dacin. Gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti pelana rumah atau kusen pintu atau dahan pohon atau penyangga kaki 3 yang kuat. Letakkan bandul geser pada angka 0. Jika ujung kedua paku timbang tidak dalam posisi lurus, maka timbangan perlu ditera atau diganti dengan yang baru. Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata penimbang. Pasang sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang yang kosong pada dacin. Seimbangkan dacin yang telah dibebani dengan sarung timbang atau celana timbang atau kotak timbang dengan memberi kantong plastik berisikan pasir atau batu kerikil atau bisa juga beras di ujung batang dacin sampai kedua jarum di atas tegak lurus. Penimbangan balita dengan memasukkan balita ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarum tegak lurus. Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul geser. Kemudian catat hasil penimbangan dengan benar. Kembalikan bandul ke angka 0 dan pastikan bandul aman. Kemudian keluarkan balita dari sarung atau celana timbang atau kotak timbang. Pengukuran tinggi badan anak dapat menggunakan mikrotoys. Pastikan lantai yang digunakan adalah lantai yang datar. Pasang mikrotoys pada dinding atau tiang yang tegak lurus 90 dengan lantai atau papan alas. Pastikan bahwa mikrotoys telah terpasang dengan stabil dan pada titik 0. Pastikan klien melepaskan sepatu atau alas kaki dan aksesoris rambut yang dapat mengganggu pengukuran. Pastikan telapak kaki klien menapak sempurna pada lantai dengan tumit menyentuh sudut dinding. Pastikan juga bahwa kaki klien lurus serta tumit dan betis menempel pada dinding.
Atur pandangan klien lurus ke depan dan berdiri tegak lurus. Letakkan tangan kiri pengukur pada dagu klien untuk memastikan bahwa bahu klien lurus dan tegak, tangan di samping, serta bagian belakang kepala, rentang bahu, dan bokong tepat menempel pada dinding. Turunkan perlahan-lahan batas kepala mikrotois sampai puncak kepala klien. Periksa posisi anak, jika perlu ulangi lagi satu persatu. Catat hasil pengukuran dan klien dipersilahkan untuk turun dari papan alas serta menyampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya meja ketiga atau pengisian KMS dilaksanakan oleh kader. Tulis berat badan anak pada kolom BB dalam kurung kilogram di bawah kolom bulan penimbangan. Tentukan letak titik hasil penimbangan berat badan pada KMS dengan cara menghubungkan garis mendatar berat badan dan garis tegak umur pada grafik KMS. Lalu buat titik yang mudah terlihat. Selanjutnya, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu dengan bentuk garis lurus. Catatan, jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. Selanjutnya, meja keempat atau penyuluhan. Kader yang bertugas di meja ini menerima KMS anak dari keluarga balita, kemudian membacakan dan menjelaskan data KMS tersebut. Apabila tidak ada petugas kesehatan di meja 5, kader dapat melakukan rujukan ke tenaga kesehatan, bidan, PLKB, atau puskesmas. Kader juga dapat memberikan penyuluhan gizi dasar, misalnya pemberian makanan tambahan atau PMT, tablet tambah darah atau TTD, vitamin A, Oralit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, meja kelima atau pelayanan kesehatan